Assalamualaikum anak-anak Umi yang soleh dan solehah. Kita ketemu lagi dalam pelajaran Matematika kelas 2 bersama Umi Sukma. Nah, untuk memulai pertemuan kita kali ini, ada baiknya kalau kita sama-sama membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Umi sekalian, di tema 5 kita kali ini, kita akan mempelajari tentang mengukur panjang benda. Jadi, isi yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar tentang alat ukur, kita juga akan belajar tentang satuan pengukuran, kita juga akan belajar tentang mengukur panjang anggota tubuh. Selain itu juga kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal latihan yang berkaitan dengan pengukuran panjang benda. Baiklah, yang pertama kali akan kita pelajari adalah alat ukur panjang baku. Sebelum Umi lanjutkan, Umi mau tanya dulu sama anak-anak Umi. Kenapa sih kalau mengukur sesuatu itu sebaiknya menggunakan alat ukur panjang yang baku? Nah, jadi kalau kita mengukur panjang menggunakan alat ukur yang baku, maka hasil pengukuran kita akan tetap sama walau pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi, contohnya anak-anak bisa menggunakan penggaris yang biasa anak-anak bawa ke sekolah jika ingin mengukur panjang pensil. Kenapa? Karena panjang pensil yang anak-anak ukur masih menggunakan satuan sentimeter. Atau anak-anak bisa menggunakan meteran pita jika ingin mengukur panjang bahan yang ingin anak-anak gunakan untuk membuat baju misalnya. Atau yang lain, anak-anak bisa menggunakan meteran gulung jika ingin mengukur panjang tanah yang anak-anak miliki. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hubungan satuan panjang meter dengan satuan panjang sentimeter. Jadi, ketika anak-anak mengukur panjang benda, pasti lebih mudah jika menggunakan meteran. Nah, dengan meteran, satuan yang dinyatakan adalah satuan meter atau satuan sentimeter. Jadi ingat ya nak, dalam mengukur benda, anak-anak akan lebih mudah jika menggunakan satuan meter ataupun satuan sentimeter. Nah, kalau tadi anak-anak mengukur pensil dengan penggaris misalnya, berarti anak-anak menggunakan satuan sentimeter. Tetapi jika anak-anak mengukur bahan pakaian menggunakan meteran pita, berarti satuan yang digunakan adalah satuan meter. Jadi, antara satuan meter dengan satuan sentimeter memiliki sebuah hubungan yang akan kita pelajari bersama. Anak-anak harus ingat, hubungan antara satuan meter dengan satuan sentimeter adalah 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Atau bisa juga sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh alat ukur panjang baku. Ada penggaris, meteran pita, meteran gulung, dan juga jangka sorong. Kalau tadi kita sudah ceritakan penggaris bisa digunakan untuk mengukur panjang pensil atau benda dengan satuan ukur sentimeter. Kemudian meteran pita dengan meteran gulung bisa digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang atau benda dengan satuan meter. Nah, sekarang secara lebih spesifik kita akan membahas tentang jangka sorong. Jangka sorong adalah satu dari sekian banyak alat ukur panjang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Jadi, contoh benda yang biasanya diukur menggunakan jangka sorong adalah kelereng, pensil, mur, dan juga cincin. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali tentang apa saja fungsi alat ukur. Nah, alat ukur yang pertama yang kita pelajari adalah penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda
yang panjangnya kurang dari 30 cm. Kenapa? Karena penggaris biasanya hanya mempunyai panjang sampai dengan 30 cm. Anak-anak bisa cek penggaris anak-anak masing-masing ya. Nah, contoh benda yang bisa diukur menggunakan penggaris adalah buku tulis. Jadi anak-anak bisa menggunakan penggaris jika ingin melakukan pengukuran panjang pada buku tulis. Pengukuran panjang pada buku tulis. Alat ukur selanjutnya adalah meteran. Nah, meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya lebih dari 30 cm. Misalnya, meteran dapat anak-anak gunakan jika ingin melakukan pengukuran pada panjang meja. Kemudian ada juga jangka sorong yang dapat anak-anak gunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Misalnya, anak-anak dapat menggunakan jangka sorong untuk melakukan pengukuran garis tengah pada kelereng. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya kita belajar tentang mengubah satuan ukuran panjang. Untuk mengubah satuan ukuran panjang, anak-anak harus mengingat kembali hubungan antar satuan panjang meter dengan satuan panjang sentimeter, di mana hubungannya adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuan seperti berikut. Misalnya, panjang tali adalah 100 cm, yang jika dirubah menjadi satuan meter, hasilnya adalah 1. Jadi, panjang tali adalah 100 cm sama dengan 1 meter. Kemudian, contoh selanjutnya adalah jika panjang sebuah meja adalah 2 meter, maka jika dirubah ke dalam satuan sentimeter menjadi 200 cm. Jadi, panjang meja sama dengan 2 meter sama dengan 200 cm. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Nah, contoh pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku yang bisa anak-anak lakukan adalah misalnya, anak-anak mengukur panjang sapu menggunakan meteran. Jangan lupa nak, hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan meter atau sentimeter. Dan karena kita menggunakan alat ukur baku, maka hasilnya akan sama walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Contohnya, ketika anak-anak mengukur panjang sapu menggunakan meteran, anak-anak mendapatkan panjangnya adalah 160 cm. Maka, jika dirubah ke dalam bentuk satuan meter, maka panjangnya menjadi 1 meter lebih 60 cm. Yang itu juga sama dengan 160 cm. Contoh lainnya adalah ketika anak-anak mengukur panjang bambu dan mendapatkan ukuran panjangnya adalah 210 cm, maka jika dirubah ke dalam ukuran satuan meter, panjang bambu dapat dituliskan menjadi 2 meter lebih 10 cm. Contoh pengukuran selanjutnya adalah anak-anak bisa perhatikan gambar. Dalam gambar terlihat jelas bahwa pengukuran ranting kayu menggunakan meteran mendapatkan panjang 120 cm. Nah, jika anak-anak mengukurnya menggunakan penggaris, maka anak-anak bisa melakukan pengukurannya sebanyak 4 kali. Dikarenakan panjang penggaris anak-anak hanyalah 30 cm. Berarti 4 dikali 30 cm sama dengan 120 cm. Nah, yang kedua, jika ranting kayu diukur menggunakan meteran, maka panjang ranting adalah 1 meter lebih 20 cm.
Jadi, 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Jadi, menggunakan apapun anak-anak mengukur sesuatu, selama alat ukur anak-anak adalah alat ukur yang baku, maka hasil pengukurannya adalah sama. Sekarang kita belajar mengukur panjang anggota tubuh. Anak-anak Umi, ternyata selain dapat mengukur benda, kita juga dapat mengukur panjang beberapa bagian tubuh kita. Misalnya, kita dapat mengukur tinggi badan. Selain itu, kita juga dapat mengukur lingkar kepala dan juga kita dapat mengukur panjang lengan kita. Ayo, siapa yang kira-kira pengen mengukur panjang tubuhnya masing-masing? Oke, setelah mengukur panjang anggota tubuh, sekarang kita akan belajar perbandingan panjang benda. Nah, anak-anak Umi semuanya harus ingat, ketika ingin membandingkan atau mengurutkan panjang benda, maka satuan panjang yang anak-anak gunakan harus sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, anak-anak mengukur panjang bambu sama dengan 2 meter, kemudian anak-anak harus merubahnya ke dalam satuan sentimeter menjadi 200. Kemudian, anak-anak mengukur panjang pita sama dengan 1 meter dan kemudian merubahnya ke satuan sentimeter menjadi 100, dan anak-anak mengukur panjang tali rafia sepanjang 180 cm. Nah, karena panjang ketiga benda tersebut harus dinyatakan dalam satu satuan yang sama, maka kita ambil kesimpulan menyatukannya dalam satuan sentimeter menjadi seperti berikut. Panjang bambu 2 meter menjadi 200 cm, panjang pita 1 meter menjadi 100 cm, dan panjang tali rafia tetap 180 cm. Jadi anak-anak sudah dapatkan panjang bambu adalah 200 cm, panjang pita adalah 100 cm, dan panjang tali rafia adalah 180 cm. Jadi, hasil perbandingannya adalah tali rafia lebih panjang dari pita dan tali rafia lebih pendek dari bambu. Selanjutnya kita belajar menyelesaikan masalah panjang benda. Anak-anak perhatikan contoh soal berikut ya. Komang memiliki tali rafia sepanjang 1 meter lebih 50 cm. Tali tersebut ia gunting dan digunakan untuk mengikat kardus sepanjang 80 cm. Berapa sentimeter sisa tali rafia Komang? Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Anak-anak perhatikan ya. Langkah pertama yang anak-anak tidak boleh lupa adalah menyamakan satuan pengukuran panjang. Jadi, 1 meter lebih 50 cm sama dengan 150 cm. Jadi, kita menyamakan satuan pengukuran panjangnya ke dalam bentuk satuan cm. Nah, jadi 150 cm dikurang 80 cm menjadi 70 cm. Maka sisa tali rafia Komang adalah sepanjang 70 cm. Kemudian yang terakhir adalah mengurutkan panjang benda sesuai hasil pengukuran. Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwasanya hasil pengukuran dapat dinyatakan dalam satuan meter atau satuan sentimeter. Jadi, kita dapat mengurutkan panjang benda hasil pengukuran dengan cara membandingkannya terlebih dahulu. Tapi, anak-anak harus ingat, sebelum membandingkan dan diurutkan, satuan panjang yang digunakan terlebih dahulu harus sama. Jika
hasil pengukuran yang pertama menggunakan satuan meter, maka hasil pengukuran selanjutnya juga harus menggunakan satuan meter. Begitu juga jika anak-anak menggunakan satuan sentimeter, maka keseluruhan hasil pengukuran harus menggunakan satuan sentimeter agar hasil pengukuran anak-anak bisa dibandingkan dan diurutkan. Baiklah anak-anak, demikianlah keseluruhan materi kita di tema 5. Sampai jumpa di pertemuan kita dalam pembelajaran matematika berikutnya. Mari sama-sama kita ucapkan lafaz Alhamdulillah untuk menutup pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.